Speaker Bluetooth yang ada di dalam box ini harganya 20 juta hampir. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Internet YouTube channel. Sama gue Malvin, dan ya di samping kita sana ada Devialet Mania. Ya kalau kalian mungkin yang udah ngikutin Best Internet lama, kita tuh dulu pernah unboxing speaker 30 juta rupiah. Waktu itu speaker yang bisa dibilang sampai sekarang pun masih ada yang komen di video itu. Banyak yang komen katanya mending bikin speaker satu set buat nikahan, katanya udah cukup itu. Nah ini guys, mereka pertama kali bikin speaker portable Devialet yang namanya Devialet Mania ini, dan kita bakal langsung aja cobain unboxing, kita testing. Jadi guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, so sebelum kita unboxing, gua dipinjemin speaker ini sama Fitur Indonesia, jadi thank you buat mereka yang udah minjemin. Jadi langsung aja kita check it out. Di atas ini dia Devialet Mania. Yes, dan ini adalah speaker Bluetooth pada dasarnya, speaker portable, jadi ada baterai di dalamnya. Terus juga ada WiFi dan ada AirPlay plus bisa connect langsung ke Spotify. Yang ini warna deep black. Jadi untuk warna dia ada deep black sama tadi light gray yang harganya itu sekitar 14,9 juta rupiah atau 15 juta kembali sedikit. Dan ada satu lagi yang warnanya lebih mewah namanya Opera de Paris. Itu harganya di 18,99 juta rupiah. Wow, kita langsung aja. Ya, maaf ya robek. Tadam, download the Devialet app. Gua udah download sih harusnya, bentar gua cek dulu. There you go, Devialet, search aja, langsung udah ada. Nanti kita tinggal konekin ke speakernya. Hello. Oh, ada Amazon Alexa-nya. Yes, jadi ini ada smart assistant-nya juga di dalamnya. Dan ini dia produk-produk lini dari Devialet-nya. Yang kemarin kita sempat cek yang ini Devialet Phantom. Tapi bukan versi yang gede, ini ke versi yang gedenya. Dia ada versi kecilnya, itu aja udah 30 juta. Oke, nah. Charger USB Type-C ke USB Type-C. Total maksimum 30 watt, 12 volt, 2,5 ampere. Oh. Kosong, kirain kotak makanan guys. Nggak ada. Here we go. Wah, kayak ngangkat di gym gitu ya, kayak barbel gitu bentuknya. Oh wes, itu toh. Oke, here we go guys. This is it, Devialet Mania. Gila, berbobot sekali. Mungkin ada 3-4 kilo beratnya ya. Dan ada handle-nya di atasnya. Nah, di bagian samping-sampingnya dia pakai bahan semacam fabric ya, kain gitu. Handle-nya ini kayak pakai metal sama finishing luar karet. Ada tombol yang bisa dipencet-pencet. Kita lihat bagian samping. Nah, ini nih yang biasa jadi ciri khasnya Devialet, yaitu woofernya. Yang mana kalau dia itu muterin lagu bass, biasanya mereka tuh kayak bisa kayak keluar gitu subwoofernya. Gila, ngeri. Samping-sampingnya masih ada tombol lagi, tombol power, Bluetooth, sama tombol apa ini, nggak tahu. Nah, di bawahnya ada kayak ada switch merah sama kucing black kayak gitu, mungkin untuk nge-lock. Dan ada USB Type-C. Terus bawah ini adalah USB dock buat charging. Jadi kalian bisa beli tambahan ekstra buat si docknya ini. Jadi kalau kalian mau taruh di rumah bisa langsung ngecas. Oke, kita coba hidupin. Oke, jadi pencet 2 kali ya. Oke. Oke, kita harus baca manualnya. Nggak ngerti guys. Jadi dihidupinnya tuh kayak tadi kita pencet sekali, dia kedip-kedip. Pencet yang kedua, baru ini keluar tadi suara boot on-nya tadi ya, yang ada ngebass tadi, gitu. Oh, oke. Jadi kalau kita tadi neken si tombol power-nya selama 2 detik, dia itu masuk ke standby. Ya, jadi kalau kita pencet sekali lagi, baru dia kayak totally hidup. Gitu. Nah, di sini ada, tadi switch tadi adalah buat disable microphone. Jadi kalau di merah, dia itu disable. Kalau dia nggak merah, udah enable.
Simple sebenarnya, cuma kitanya aja rada males baca. Mah simple aja orangnya. Oke, kita coba pairing ke application. Oke, kita udah masuk ke aplikasi Deviale-nya. Kita coba setup produk. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya ya. Phantom, dia juga ada soundbar namanya Deviale Dione, dan ada yang lain nih. Oke, cellular data aja deh udah. Here you go. Coba kita pencet. Katanya kalau kita tekan tombol play 6 detik, dia itu akan masuk ke setup mode. Nah, itu dia. Kalau dia masuk setup mode, lampunya berwarna hijau. Otot gue bisa berisi nih lama-lama kayak gini terus. Udah nongol, namanya Mania Deep Black. Sini tinggal kita setup aja. Tinggal connect ke Wi-Fi. Oke, jadi speaker ini kalian bisa konekin ke Bluetooth kalau kalian lagi di outdoor, atau kalau kalian lagi di rumah, di indoor, itu kalian bisa konekin ke Wi-Fi untuk kalian tadi pakai fitur-fitur streaming, misalnya kayak AirPlay 2, bisa pakai Spotify Connect juga. Oke, udah selesai. Pencet done aja, dan ya ini dia layout daripada aplikasinya. Simple banget, nggak ada gambarnya bahkan ya. Jadi kita cuma bisa puter-puter untuk volumenya. Dan ada pilihan Wi-Fi atau Bluetooth nih. Kalau kita enter Bluetooth, dia bisa masuk ke pairing mode. Cuma sekarang berarti kita dalam posisi Wi-Fi ya. Wi-Fi-nya tulisannya online. Nah, sekarang kita coba klik setting. Oke, di sini ada beberapa settingan tambahan, kayak kalian bisa cek equalizer ya. Ada flat, custom, sama voice. Ini kalian bisa atur secara manual untuk low frekuensi sama high. Jadi cuma 2 doang, nggak perlu banyak-banyak. Bukan nggak perlu sih ya, ini dibikin simple aja. Kemudian, nah ada fitur yang cukup menarik di sini, yaitu namanya Active Stereo Calibration. Jadi, Active Stereo Calibration atau mereka singkatnya ASC, itu fiturnya tuh untuk ngekalibrasi ruangan. Beberapa speaker sama headphone juga udah punya ya untuk ngukur kayak noise cancelling. Biasanya dia akan ngecekin, kayak gua pakai di Sony itu ada ketika naik pesawat. Kalian aktifin namanya Noise Cancellation Optimizer, mereka akan ngedenger suara di ruangan. Kalau ini kita cek, dia itu langsung aktif secara langsung nih, jadi kita nggak bisa lihat. Kalau beberapa brand-brand lain kayak Sonos, seingat gue dia itu ada namanya True Play, jadi dia itu bisa kayak ngatur, ngecek kondisi luas ruangan, tinggi ruangan dengan ngeluarin suara. Dan pantulannya itu kayak direkam menggunakan mikrofon dari HP. Itu yang menarik juga. Dan ya itu tadi sisanya cuma LED sama ada mikrofon status tadi. Mikrofon statusnya yang kita bisa tadi switch on off melalui si ini switch yang ada di sini. Nah, kalau kita geser tadi dia langsung off ya. Kalau kita klik lagi ke samping, dia akan hidup. Canggih, cepat responnya. Oke, langsung aja yang mungkin kalian semua tunggu-tunggu, dan dia banyak di sini penonton, udah 4 juta orang menunggu. Gimana kualitas suara dari speaker yang satu ini ya? Dari segi bentuk sih cukup kecil, cuma cukup berbobot. Jadi gua expect biasanya kalau speaker yang berat itu menunjukkan driver yang juga mantap. Dan di speaker ini drivernya ada total sebanyak 6. Jadi ada 4 full range driver, 4 full range itu 2 di depan, 2 di belakang, dan ada 2 woofer. Which is yang kelihatan ini ya woofernya ya. Jadi dia itu speakernya posisinya tuh seperti ini. Dan di sini nanti dia akan nyebarin suara 360 derajat ya. Ke samping sana, ke situ, dan bassnya juga ke depan belakang gini. Kita coba aja langsung. Oke, karena tadi kita pakai Wi-Fi ya, kita ada pilihan di iPhone, itu bisa pakai AirPlay langsung. Nah, langsung terhubung. Biasanya kalau pakai Wi-Fi mungkin bitrate lagunya bisa lebih tinggi dibandingkan Bluetooth, tapi ya kita coba aja. Ini kita nggak apa-apain ya, baru masih flat. Kalau bassnya ditambahin. Oke guys, jadi gila. Gimana ya mendescribe ya? Emang ini speaker kasih sensasi sih ya. Deviale itu punya sensasi yang berbeda, terutama di bagian woofernya nih ya. Kalau yang kayak keluar masuk gitu kan
Speaker portable kayaknya jarang yang ada kayak gitu. Kayaknya ada beberapa sih memang. Cuma ini kayak jadi fitur utama istilahnya gitu loh. Yang ditonjolin banget dari Devialet itu ya ini. Kayak seninya subwoofer itu keluar masuk gitu ya. Bassnya juga tadi berasa banget. Dan 360 derajat tadi cukup rasa sih. Kayak dia nembaknya keluar. Jadi kayak satu ruangan ini langsung full. Walaupun tadi volumenya gue kayak cuma berapa tadi? 60%, 70% udah cukup keras ya tadi ya. Nah kalau gue cek sendiri untuk segi specs-nya, dia itu memang dari segi volume bisa sampai 95 desibel secara SPL. SPL itu apa? Artinya volume maksimalnya bisa sampai segitu. Dan frekuensi range-nya sendiri ini juga yang menarik karena dia itu bisa sampai 30 Hz base low frekuensinya ya. Jadi rata-rata speaker-speaker kalau gua cek di online, kalian juga bisa cek itu sekitaran 45 Hz. Jadi ini hampir 50% lebih rendah. Jadi bassnya tadi ya memang fokusnya di situ ya. Dan treble-nya sendiri tadi pas gua denger emang awal-awal kurang gitu berasa. Jadi mereka fokusnya ke bass banget, jadi kalian mesti atur dari aplikasinya sendiri. Dan untuk aplikasinya sendiri menurut gue ya cukup simple ya, cukup intuitif. Jadi kalian bisa atur semua nih, kalau tadi cuma 47 aja udah kenceng. Dan untuk audio streamnya kalau kalian pakai wifi ini kalian bisa pakai banyak ya, dari Tidal, Spotify, Deezer. Kalau mungkin pengen yang lossless bisa dari Tidal. Cuma gue belum coba kalau pakai Apple Music, harusnya juga bisa sih ya kalau lewat wifi dia bisa pakai bitrate yang tinggi. Oke, sekarang kita tes untuk Bluetooth-nya. Speaker ini kan speaker portable juga, jadi dia ada baterai sebesar 3200 mAh, yang mana tadi kalian bisa cas pakai USB Type-C power delivery sampai 30 watt, yang mana harusnya sih kenceng ya, ngecasnya nggak butuh ngecas lama-lama. Dan untuk Bluetooth-nya sendiri, ya kalau kalian lagi posisinya outdoor, kalian bisa konekin ini pakai Bluetooth, bisa langsung setting aja di Bluetooth smartphone kalian. Langsung ada tuh, nongol ya, Mania, kita tinggal pencet aja. Tuh, bunyinya gitu guys, bukan bunyinya Bluetooth connected. Tuh ada yang komen, itu yang membedakan speaker 100 ribuan sama speaker puluhan juta. Oke guys, gue iseng sekalian kita coba tes kekuatan dari ininya ya. Kita play ini langsung. Langsung jatuh. Gila. Yes, dentuman bassnya sekuat itu guys. Sampai tadi kalian lihat kali ya, terbang semua keycaps-nya. Ya itu sih yang menarik. Sama satu lagi tadi gue juga baru tahu dari Daniel bilang kalau ini IPX4. Jadi bisa dibilang water resistant, tapi gue agak ngeri sih karena ini speaker pinjaman ya guys ya. Jadi ya try at your own risk kalau kalian nanti pengen beli. Itu sih ya testingnya ya, nggak perlu testing apa-apa lagi, gue rasa udah cukup jelas selling point daripada si speaker ini. Ya kalau gue bisa recap, itu tadi speaker portable pertama dari Devialet yang kalian nggak perlu colok-colok lagi ya, kalian bisa koneksi ini pakai wifi, bisa pakai bluetooth. Dari segi teknologi juga sebenarnya cukup simple, cukup kayak ya speaker-speaker zaman now yang udah pakai wifi, udah pakai bluetooth juga. Selling pointnya memang ini adalah di tadi 360 derajatnya ya. Speakernya tadi dia bisa mancarin suara ke satu ruangan penuh, dan ya posisinya juga desainnya memang wah banget lah gini. Kalau kalian taruh ini di living room kayak bener-bener jadi kayak istilahnya ya satu art piece kali ya, nggak cuma sekedar jadi speaker aja. Dan ya bassnya tadi guys, gila luar biasa, dia naik turunnya brrrr gitu, getarannya itu bener-bener bikin apa ya, mungkin buat kalian yang bass head, kalian akan lebih mengapresiasi kali ya, ternyata bass itu bisa divisualisasikan gitu istilahnya dengan bentuk seperti itu. So ya itu aja paling seperti yang gua share tadi di awal, harganya juga kalian bisa cek di sini. Dan kalau kalian pengen langsung nyobain atau kalian penasaran, bisa langsung aja ngecek ke Devialet offline store-nya di Plaza Indonesia level 1, ada juga di Music Key Plaza Indonesia, dan itu di level 3 Plaza Indonesia, dan ada Music Key Tanjungan Plaza Surabaya 4, itu di lantai 3-nya di sana. So cek aja langsung di sana kalau kalian penasaran, karena ya speaker ini emang mesti dicoba buat kalian bisa mengapresiasi langsung sih. Ya itu aja, thank you semua buat teman-teman yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Ini hiburan buat kalian, bisa yang ngeliat aja buat kita cuci mata mungkin ya dengan speaker-speaker dengan teknologi yang gila-gilaan kayak gini. Dan itu aja, like kalau kalian suka videonya, dan let me know kalau kalian pengen gue ngesekin speaker-speaker apa lagi. Mungkin dari Vitu Indonesia juga pengen minjemin speaker yang lain. Gue dengan senang hati akan mencoba. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Ciao. Kita dugem lagi yuk.